Adil itu ketika orang harus sama-sama mendapatkan hak yang sama. Itu menurut saya sederhana. Saya sekarang 39 tahun. SMP saya di Timur Timur waktu itu. Timur Timur waktu saya SMP, saya sekitar berapa tahun ya SMP? Ya sekitar itu, sekitar 15 tahunan, 16 tahunan. Baru setelah itu kita mengungsi ke sini, ke Kupang. Saya dengan keluarga menempati di Kupang dari sejak 99, bahkan sampai sekarang. Bahkan sudah ada program relokasi, itu pun kita tetap tidak mendapatkan bantuan relokasi itu. Nah, sehingga saat ini saya sama keluarga masih tetap tinggal di kamp pengungsian sejak September 99 sampai dengan saat ini. Ya selama ini kita hidup seperti ini. Yang namanya camp, tanah juga statusnya tidak jelas. Entah perusahaan mana yang memiliki lahan ini. Ya sampai saat ini kita tidak tahu. Dan paling buruk ketika orang punya penghasilan lebih, misalkan ada orang-orang di camp yang ingin membangun rumah pribadi, itu kadang-kadang dilarang oleh aparat, misalnya seperti TNI. Oh tidak boleh membangun di situ karena itu masih statusnya kalian itu hanya sementara. Sementara dalam konteks 24 tahun ini kan sangat memalukan. Soal rumah ya tentu kita sendiri yang membangun. Kadang-kadang ada rezeki orang beli sen, itu pun di sini kita bisa lihat, misalkan anak-anak yang mengambil kesempatan keluar dari NTT merantau, nah anak-anak itu yang kirim kembali uang kepada orang tuanya untuk membeli sen untuk membangun. Tapi
ada juga yang bertahan di sini. Nah, kebanyakan masih menggunakan daun, atapnya daun, dan bahkan ada yang lantainya masih lantai tanah. Paling urgent saat ini tanah. Tanah itu menjadi alat vital bagi kami yang notabene masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, yang dimana harus ada tanah supaya kami bisa kelola, supaya kami bisa mencari hidup di situ, bisa tanam apa, agar hasilnya kita bisa memanen untuk kita bisa makan dari situ. Nah, kalau masyarakat sendiri tidak disiapkan tanah, bagaimana orang bisa hidup? Saya ingat waktu datang ke sini kan masih umur 2 tahun lah. Kenangan saya ingat cuma dibawa oleh TNI naik ke kapal terus datang ke sini itu saja. Dari dulu sampai sekarang sih kebanyakan hanya dari hasil bertani saja, karena ada sebagian dapat tanah kan, tanah sisa yang digarap jadi dijadikan kebun. Terus ada beberapa orang tua yang basicnya di buruh bangunan. Jadi dari situ mereka hasil kerja mereka terus untuk ekonomi, untuk biaya hidup. Sebagian juga orang tuanya kan kerjanya borong sayur. Jadi beli kembali sayur di orang terus dijual kembali pasar. Kalau soal bertani, ini bertani di masih tanah pemerintah. Di sini tanah yang sekarang ini kan masih tanah pertanian, milik pertanian. Kegelisahan terbesarnya saya itulah kejelasan tanah. Ya sampai sekarang belum jelas tanah yang sekarang kami tempat ini. Jadi belum jelas, ini masih milik pemerintah. Jadi anggap saja kami mesti tinggal di tanah pemerintah. Jadi seandainya ke depannya tanah ini kami disuruh keluar dan diusur, entah di mana kami tinggal. Jadi kegelisahan itu soal kejelasan tanah. Rasanya tumbuh besar di camp kan setelah dari sini 9 ke sini kan masih kecil, belum merasakan apa-apa lah karena masih kecil. Setelah umur-umuran SMP mulai merasakan susah senangnya hidup di camp. Yang pertama susahnya itu ekonomi keluarga. Dulu sempat sangat susah, sampai setiap hari itu hanya makan sayur kangkung saja. Anak muda di sini ya ratusan anak muda. Yang kebanyakan di sini sampai SMA, cuma yang SMP sebagian yang sampai SMP. Kebanyakan sekolah sampai SMP sama karena mungkin ekonomi juga, ekonomi keluarga, terus untuk biaya ke transportasi ke sekolah atau biaya untuk sekolah itu tidak ada. Jadi kebanyakan mereka memilih untuk berhenti sekolah. Yang saya lakukan dengan teman-teman komunitas camp, yang pertama kami belajar dulu tentang hak-hak apa yang kami belum dapat mengenai HAM. Dari situ nanti kami bersama diskusi untuk mencari ide lah, solusi untuk bagaimana ke depannya untuk memperjuangkan hak-haknya kita. Dan aku coba usaha nanti di grup apa tuh, kotong grup, supaya kotong tulis kasih habis tulis kelompok. Apa dari masing-masing tuh?
Tanggal 8 Mau sudah dekat. mencari lumpung tugas baru Kali ini pas sakit ini berarti berat mau aja nanti langsung terbang. Jadi sakit. Celaka lagi ini berat. nggak kemana sih. Terus tuh belum tentang apa kota punya apa ini apa camp tuh? Tentang ketemu camp habis tulis sih. Ini berangkat nih. Lu rajin ini kali. Kalau habis tulis tinggal nanti kalau kosong baca Kurang di kadang mana? baca sama-sama. Kalau kurang di mana baru kosong tambah. Soalnya kan biasa pengalaman ke Basong tuh, Basong kan tinggal di sini lebih lama tuh. Lu baru lahir. Oh, itu kan 2000, kan tahun 2001 2000-an. tuh. Basong kan 99 tuh. Masih menikmati kemerdekaan. Oh. Jadi nanti baru tambah-tambah dari Basong apa yang Basong tahu. Beta tulis yang beta tahu salah. Mungkin ada yang belum Basong tulis kah atau apa, bisa tertambah nanti tahu. Ya mimpi saya ke depan paling untuk generasi-generasi saya berikutnya itu tidak merasakan hal yang sama seperti saya. Dengan sekarang yang kami perjuangkan tentang hak tanahnya sekarang, harapan saya itu semoga generasi ke depannya itu bisa menikmati lah kejelasan tanah. Terus bisa benar-benar diakui sebagai warga negara Indonesia lah. Karena sekarang ini kan kami masih dalam tanda kutip kan WNI ex tim. Jadi anggap masih setengah Indonesia, setengah Timor Leste. Tinggal di sini juga bukan pilihan, tapi yang terjadi ini nah. Orang tua dulu waktu perang mereka memilih pro integrasi dan sampai sekarang sebegini. Jadi tapi sudah ada pilihan untuk mau kembali ke Timor Leste. Kembali untuk ke Timor Leste tidak jadi pilihan. Memilih untuk mau tetap tinggal di sini. Tinggal di Indonesia. Kalau untuk ketong kelompok sendiri di sini yang beta tahu, ketong kayak sedang tidak tahu ini rencana juga atau apa, tapi ya sedang belajar untuk mau mengangkat isu tentang camp ini supaya bisa ada kepastian. Mau bawa isu ini dalam tulisan kah atau cerita-cerita apa supaya bisa dibaca, dilihat oleh semua orang dan tahu kalau camp masih ada sih itu. Ada beberapa agenda untuk hari ini yang kita bahas terkait kegiatan analisis sosial dengan pendokumentasian, sehingga hari ini kita mau mempertegas kembali soal tulisan kawan-kawan yang dimana masih belum tuntas untuk beberapa camp. Terlebih kawan-kawan Neponat, ada beberapa kawan-kawan yang belum tulis, dan kawan-kawan Tupukan juga ada beberapa orang yang belum tulis. Setiap minggu harus ada cerita tuh kan dari kita tuh. Pasti kalau targetnya begitu berarti dalam sebulan kan satu orang harus dapat cerita begitu. Tapi pas itu kan kamu yang bilang setiap dia hanya butuh 33 cerita 3 camp. Jadi kalau seandainya kita semua tulis berarti melebihi yang diminta. Maksudnya begini ya. Kami sama-sama dengan teman-teman dari Camp Nolbaki sama Tuapukan menceritakan tentang, berdiskusi tentang pendokumentasian dan bagaimana kelanjutan untuk sekolah rakyat. Kawan-kawan yang ada ini kita berupaya untuk bagaimana kita bisa melihat dunia lebih jauh lagi. Nah, kenapa orang lain di sana hidup hidup mendapatkan kesejahteraan, kok kita tidak? Nah, mungkin ini yang kami mau belajar bersama di komunitas ini supaya bisa merubah hidup ini melalui membangun sekolah rakyat itu sendiri.